Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Oktaviani. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Putri. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Nanda pimpin doanya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda. Baik, setelah itu kita sekarang absen dulu ya. Absennya Ibu akan panggil satu persatu. Dimulai dari Kulyatin Diah Saputri, hadir? Hadir, Bu. Ya, baik. Lanjut. Anissa Laila, hadir? Hadir. Siti Nadia, hadir? Hadir, Bu. Bagus. Lalu, Nanda Ramadhani, hadir? Hadir, Bu. Bagus. Hadir semua ya hari ini, jadi tidak ada yang absen. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit materi pengantar untuk materi hari ini. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini ada tujuan pembelajarannya itu kita akan menggunakan model problem based learning secara daring dan diharapkan kalian semua mampu untuk mengemukakan dan mencontohkan mengenai materi ini, materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan diharapkan juga nanti kalian bisa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam persamaan dan pertidaksamaan, kita harus tahu dulu nih tentang kalimat pembuka dan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Coba silakan dibaca Nadia. Kalimat terbuka dan tertutup. Suatu kalimat dapat dibuat dari susunan kata-kata atau menggunakan simbol tertentu. Penggolongan kalimat dalam matematika dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya disebut dengan kalimat tertutup atau disebut juga pernyataan. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Ya, terima kasih. Ya. Dan di dalam kalimat terbuka ini ada dua macam, ada persamaan dan pertidaksamaan. Coba silakan Anissa Laila dibaca tentang persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan itu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya 2x ditambah 6 sama dengan 10. Sedangkan pertidaksamaan kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Contohnya, 3y kurang dari 18, lalu 3x ditambah 3 lebih dari 2x dikurang 5. Terus contoh yang terakhir itu, p ditambah 15 kurang dari sama dengan 5p ditambah 36r min 5 lebih dari sama dengan 2r tambah 6. Siap, betul sekali. Sekarang coba dibaca tentang unsur-unsur apa aja yang terdapat di dalam kalimat terbuka. Silahkan Kulyatin, silahkan coba dibaca. Unsur di dalam kalimat terbuka yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah tanda hubung, yang ketiga variabel,
atau simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dan tercetak miring. Yang keempat adalah pangkat variabel. Kita akan bahas satu-satu ya. Coba nih, kalian perhatikan tabel dari kalimat-kalimat tersebut. Perhatikan ya, ada persamaan linear satu variabel dan bukan persamaan linear satu variabel. Ayo, silakan Anissa Laila. Yang kalimat nomor 1 yang ini ya. Diidentifikasi. Persamaannya itu 2x plus 5 sama dengan 15. Dia variabelnya cuma satu, yaitu variabel x. Pangkat tertingginya 1 karena x pangkat 1. Pangkat terendahnya 0 ya, Bu? Ya, Berarti dia keterangannya merupakan persamaan linear satu variabel. ya, betul. Kemudian selanjutnya, silakan Nanda, coba kamu analisis yang kalimat terakhir ini ya. 16P. Samaannya 16P ditambah 10P lebih besar sama dengan 2P dikurang 24. Ya. Jumlah variabelnya 1 yaitu P, pangkat tertingginya 1, keterangannya itu bukan termasuk persamaan linear. Ya, betul. Oke, jika kalian sudah paham, kita lanjutnya materinya. Nah, dari yang udah kita identifikasi tadi, coba Ibu minta aku liatin untuk melengkapi titik-titik yang di sini. Jadi dibaca kalimatnya sambil dilengkapi isinya. Untuk yang PLSV, kalimat matematika terbuka dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Kalau yang ketidaksamaan linear satu variabel, Ya. kalimat matematika terbuka dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Ya. Kalau yang tanda hubungnya, kalau yang persamaan linear satu variabel dihubungkan dengan simbol sama dengan. Iya, betul. Kalau yang ketidaksamaan dihubungkan dengan simbol lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Oke, pintar sekali kuliahin. Nah, selanjutnya ada di sini berbeda, ada yang kelereng dan ada yang kotak. Tapi di sini mereka tetap dalam keadaan yang setimbang. Nah, di lengan sebelah kiri ada 4 kotak merah atau dus merah di sini. Kemudian di sebelah kanan ada kelereng sebanyak 12 buah kelereng. Nah, kita suruh menentukan berapa masing-masing di dalam satu kotak ini ada berapa kelereng. Caranya gimana? Kita buat jadi persamaan dulu. Dengan kotak merah itu kita simbolkan sebagai variabel X ya. Jadi kotaknya ada berapa? 4. Ya, betul. Ada 4 berarti 4x. Nggak bisa ditulis. Jadi 4x sama dengan 12 karena kelereng sebelah kanan ada 12 dan mereka setimbang. Setelah itu x sama dengan 12 dibagi 4 berapa? 3. 3. Jadi satu kotak ini akan berisi 3 kelereng seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada yang pertidaksamaan linear satu variabel. Nih, coba kalian lihat. Ini keadaannya setimbang atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Betul sekali. Di sebelah kanan ada 5, di sebelah kiri ada 3. Nah, kita bisa tuliskan dengan tanda hubung yang pertidaksamaan tadi. Nah, karena di sini sebelah kiri 3, jadi kita tulis 3 kurang dari 5. Atau kita bisa baca lebih berat lengan timbangan sebelah kanan. Ketika kita tambah, misalkan tadi kita tambah sama ya, kanan dan kiri kita tambah nilai yang sama. Misal sebelah kiri kita tambah 2, sebelah kanan juga kita tambah 2 nih. Apakah hasilnya akan setimbang? Tidak. Tidak. Akan lebih berat sebelah mana? Kanan. Betul sekali. Nah, di sini ada sifat penjumlahan dan pengurangan dari pertidaksamaan ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kita disuruh menentukan ada berapa di dalam satu box merah ini. Jadi ada 4 box, kemudian di sebelah kanannya ada 8 kelereng.
Kita tentukan nilai X agar timbangan dalam posisi setimbang, misal X sama dengan banyaknya kelereng. Banyaknya kelereng sebelah kanan sama dengan 8. Banyak kelereng pada lengan kiri, kan kita belum tahu nih, masih kita simbolkan X. Berarti kita tulis boxnya ada berapa nih? Ada 4. Kita tulis 4X. Karena dia lebih berat ke kanan, maka kurang dari 8. Kita bisa baca lengan kanan lebih berat dari lengan kiri. Nah, selanjutnya karena kita mau mengetahui satu kotak ini isinya berapa, maka ruas kiri kita bagi dengan 4 dan ruas kanan juga kita bagi dengan 4, menghasilkan variabel X saja. 4X dibagi 4 sama dengan X, kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi kita tahu bahwa X itu atau isinya nih dari satu box itu ada 2. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham ya? Bagus. Nah, ini untuk menentukan grafiknya ya dari himpunan penyelesaiannya. Misalkan ada soal di sini 4A dikurang 4 lebih dari 6A ditambah 8. Dengan X, kok X harusnya A ya? Dengan A adalah bilangan real. Cara penyelesaiannya itu pertama kedua ruas dikurangi 6A. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 4 agar 4 ya di sini hilang, dan kita dapat negatif 2A lebih dari 12. Kita dapat A-nya sama dengan negatif 6. Jadi HP-nya bisa kita tulis seperti ini, dan dalam grafiknya karena dia tidak memakai tanda sama dengan atau kurang dari sama dengan ya, jadi di sini lingkarannya ini tidak berwarna. Nah, setelah itu A-nya kurang dari negatif 6, maka A-nya ada di bagian yang sini ya. Ada yang belum paham? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Itu kan negatif 2A lebih dari 12. Kok tiba-tiba tandanya berubah jadi A kurang dari negatif 6? Kenapa tandanya berubah? Karena dia dibagi dengan bilangan negatif. Kecuali kalau dia dibaginya dengan 2 aja, itu tandanya akan tetap. Selanjutnya Ibu akan iya, Mau bertanya, Bu. boleh. Kan di situ ada bulat yang penuh sama bulat yang nggak penuh, Bu. Iya. Itu gimana, Bu? Kalau bulatannya ini penuh atau ada warnanya, dia menggunakan tanda hubungnya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nih, contohnya di nomor 3, di nomor 4, kan dia bulatnya penuh. Nah, kalau dia cuma pakai yang lebih dari dan kurang dari saja, pakai tandanya yang lingkaran aja, tidak berwarna. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Kelompoknya akan Ibu kirimkan di WhatsApp group. Silakan kalian untuk berdiskusi mengenai lembar kerja yang akan Ibu berikan. Ini yang nomor 1 kan soalnya ini ya, Pak Andi akan membangun sebuah toko dengan biaya anggaran 70.550.000 uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli bahan bangunan sebanyak 55.700.000. Sisanya untuk bayar upah seorang mandor dan seorang tukang. Upah yang diberikan Pak Andi kepada mandor adalah 2 kalinya upah tukang, dan upah untuk tukang adalah X. Ternyata Pak Andi hanya mampu membayar mereka selama 33 hari, maka upah yang diperoleh mereka setiap harinya adalah gimana nih berarti, Nak? Berarti kita misalin dulu kali ya, Pul. Si upah tukangnya jadi X kali ya, Pul ya. Terus karena dia ada mandornya 2 kali si tukang, jadi 2X tuh. Nah, ternyata Pak Andi cuma bisa bayarnya selama 33 hari, berarti dibagi sama 33. Nanti diperoleh hasilnya habis dibagi 33 gitu kali ya, Pul ya? Iya deh kayaknya, iya deh, betul, Nak. Oke deh, kita coba.
Pak Freddy yang berat badannya 60 kilo dan Pak Frankie yang berat badannya 55 kilo akan mengangkut kotak yang beratnya 20 kilo dengan truk yang tidak boleh mengangkut lebih dari 800 kilo. Berarti banyak kotak maksimal yang dapat diangkut truk tersebut berapa? Kita pertama-tama jumlahin dulu nggak sih, Rel, beratnya Pak Freddy sama Pak Frankie-nya? Lihat. Terus kotaknya ini nanti kita misalin dengan N. Boleh nggak ya? Bisa. Berarti 60 ditambah 55 Iya, jadinya 60 N. ditambah 55 ditambah 20 N. Karena di sini tidak boleh mengangkut lebih dari, jadi tandanya itu kurang dari sama dengan 800. Gitu nggak sih? Iya, kayaknya begitu deh. Ini 20 N lah. Oh iya, N kurang. Nah. Baik Bu, untuk yang nomor 1 kan diketahui ini kan tadi ada yang 70.550.000, terus dikurang sama 55.700.000. Nah, hasilnya 14.850.000. Terus untuk upah tukang dimisalkan jadi X. Nah, karena tadi di soal upah mandor itu 2 kali dari upah tukang, jadi upah mandornya jadinya 2X. Terus untuk penyelesaiannya, jadi kita jumlahkan upah tukang sama upah mandor. Jadi 2X ditambah X sama dengan 14.850.000. Nah, 2X tambah X kan 3X. Jadinya hasil nilai X-nya itu 14.850.000 dibagi 3. Hasilnya 4.950.000. Ya. Maka kan dibayarnya 33 hari, jadinya upah tukang dibagi 3 sama dengan 4.950.000 dibagi 33, hasilnya 150.000. Ya, Kalau upah mandornya karena 2X jadinya 2 dikali 4.950.000 dibagi 33 hari, hasilnya 300.000 untuk upah mandornya. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kan udah diketahui ya Bu, daya angkutnya itu lebih besar sama dengan 800 kg. Berat badan keduanya itu jika ditotalkan menjadi 115 kg. Nah, berat satu kotaknya itu 20 kg. Nah, berat kotaknya itu kita misalkan, misalnya N. Boleh juga pakai X atau apa terserah. Terus penyelesaiannya itu berat badan keduanya ditambah 20N lebih kecil dari sama dengan 800. Berarti berat badannya kan 115 ditambah 20N lebih kecil dari sama dengan 800. Nah, maka didapat nilai N-nya harus lebih kecil sama dengan 34,25. Maka banyak kotak yang diangkut maksimal yaitu 34 kotak. Ya. Bagaimana? Seperti itu, Bu. Ya, betul. Kelompok 1 sama jawabannya? Sama Bu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini. Pembelajaran kita cukup sampai sini dulu ya. Tetap semangat belajar. Jaga kesehatan di sana, di rumah masing-masing ya. Setelah ini, Ibu akan berikan evaluasi. Linknya akan Ibu berikan di Google Classroom. Kalian silahkan mengerjakan evaluasinya ya. Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.